Di dunia ilmu pengetahuan, tahun 1988 adalah tahun kelahiran linguistik forensik. Tahun itu, Jan Svartvik, seorang ahli bahasa pelopor, pertama kali menggunakan istilah tersebut. Dia melihat potensi analisis bahasa dalam konteks hukum. Karya Svartvik membuka jalan baru untuk menggunakan bahasa sebagai bukti. Linguistik forensik memeriksa bahasa yang digunakan dalam pengaturan hukum. Ini menggali seluk-beluk bahasa lisan dan tulisan. Disiplin ini berusaha mengungkap makna dan niat tersembunyi dalam bahasa. Pada akhirnya, linguistik forensik bertujuan untuk memberikan wawasan objektif untuk proses hukum. Kemunculan linguistik forensik menandai titik balik. Ini mengakui kekuatan bahasa dalam masalah hukum. Bidang ini dengan cepat mendapatkan daya tarik. Ia segera menemukan aplikasi dalam berbagai aspek sistem hukum. Bahkan sebelum formalisasi linguistik forensik, prinsip-prinsipnya sudah diterapkan. Contoh awal dapat ditemukan pada tahun 1927 di Corning, New York. Kasusnya melibatkan penculikan dan catatan tebusan. Analisis bahasa yang digunakan dalam catatan memberikan petunjuk penting. Para ahli memeriksa tata bahasa dan gaya penulisan. Mereka membandingkannya dengan gaya penulisan para tersangka. Analisis linguistik ini memainkan peran penting dalam mengidentifikasi pelaku. Kasus tersebut menyoroti potensi bahasa sebagai bukti. Terlepas dari contoh-contoh awal ini, linguistik forensik sebagian besar tetap dalam bayang-bayang. Baru pada paruh kedua abad ke-20 bidang ini mulai benar-benar berkembang. Peningkatan kesadaran akan analisis linguistik, ditambah dengan kebutuhan yang berkembang akan bukti objektif dalam kasus hukum, mendorong linguistik forensik menjadi. Pergantian milenium menyaksikan lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya di bidang linguistik forensik. Kemajuan teknologi, khususnya dalam linguistik komputasi, mendorong pertumbuhan ini. Para peneliti dan praktisi sekarang memiliki alat yang ampuh. Alat-alat ini memungkinkan analisis bahasa skala besar. Ini membuka jalan baru untuk memahami pola dan variasi bahasa. Bidang ini memperluas cakupannya untuk mencakup berbagai aplikasi yang lebih luas. Ini termasuk atribusi kepenulisan, deteksi plagiarisme, dan interpretasi dokumen hukum. Saat ini, linguistik forensik memainkan peran penting dalam investigasi kriminal, proses hukum, dan bahkan masalah keamanan nasional. Kemampuannya untuk mengungkap kompleksitas bahasa dan memberikan wawasan objektif telah menjadikannya alat yang sangat diperlukan dalam mengejar keadilan dan pemahaman. Linguistik forensik yang jauh dari entitas tunggal meliputi beragam aplikasi. Satu cabang yang menonjol berfokus pada analisis teks, dengan cermat memeriksa dokumen tertulis untuk mencari petunjuk tentang kepenulisan, keaslian, dan maksud. Komunikasi hukum mewakili aspek penting lainnya dari linguistik forensik, yang menggali cara-cara rumit bahasa membentuk proses hukum. Ini termasuk menganalisis wacana ruang sidang, memeriksa kontrak untuk potensi ambiguitas, dan memastikan komunikasi yang jelas antara profesional hukum dan individu yang mereka layani. Analisis bahasa ruang sidang merupakan bidang studi yang penting dalam linguistik forensik. Para ahli di bidang ini menguraikan nuansa bahasa yang digunakan oleh hakim, pengacara, saksi, dan terdakwa. Analisis mereka dapat menjelaskan potensi bias, dinamika kekuasaan, dan kejelasan komunikasi di ruang sidang. Akhirnya, penggunaan basis data bahasa telah merevolusi linguistik forensik, menyediakan para peneliti dan praktisi dengan repositori data linguistik yang luas. Basis data ini memungkinkan analisis yang canggih dari pola bahasa, membantu mengidentifikasi gaya penulisan individu, dialek daerah, dan bahkan penanda psikologis yang tertanam dalam bahasa. Bagian 5, pilar lapangan raksasa linguistik dan warisan abadi mereka. Perkembangan linguistik forensik berhutang banyak pada karya inovatif para ahli bahasa terkemuka sepanjang sejarah. Teori dan wawasan mereka meletakkan dasar untuk memahami bahasa sebagai sistem yang kompleks dan bernuansa, siap untuk dianalisis dalam konteks hukum. Ferdinand de Saussure, seorang ahli bahasa Swiss yang dianggap sebagai bapak linguistik modern, merevolusi bidang ini dengan konsepnya tentang bahasa sebagai sistem tanda. Karyanya memberikan dasar untuk menganalisis hubungan antara kata, makna, dan konteks budayanya. Noam Chomsky, seorang tokoh besar dalam linguistik abad ke-20, membuat kontribusi inovatif dengan teorinya tentang tata bahasa generatif. Karya Chomsky menyoroti kapasitas bawaan manusia untuk bahasa dan menyediakan kerangka kerja
untuk memahami struktur dasar produksi bahasa. Bagian 6, Sapir-Whorf dan kekuatan bahasa dalam membentuk pikiran. Edward Sapir dan Benjamin Lee Whorf, yang dikenal dengan hipotesis Sapir-Whorf, mengeksplorasi pengaruh bahasa yang mendalam terhadap pemikiran. Karya mereka menunjukkan bahwa bahasa yang kita gunakan membentuk persepsi kita tentang dunia. Konsep ini memiliki implikasi yang signifikan untuk linguistik forensik, menyoroti potensi bahasa untuk memengaruhi kesaksian saksi mata dan musyawarah juri. Hipotesis Sapir-Whorf, meskipun kontroversial, menggarisbawahi peran kuat yang dimainkan bahasa dalam membentuk pemahaman kita tentang realitas. Ini menimbulkan pertanyaan penting tentang objektivitas bahasa dan potensinya untuk memengaruhi proses hukum. Linguistik forensik yang dibangun di atas warisan para raksasa linguistik ini terus berkembang dan beradaptasi dengan lanskap bahasa dan hukum yang selalu berubah. Komitmen bidang ini terhadap analisis yang ketat dan wawasan objektif memastikan relevansinya yang berkelanjutan dalam mengejar keadilan dan pemahaman. Bagian 7, Jacobson, Lakoff, dan revolusi kognitif dalam linguistik. Roman Jacobson, seorang ahli bahasa Rusia-Amerika, membuat kontribusi yang signifikan untuk studi bahasa dan komunikasi. Model komunikasinya yang menekankan fungsi bahasa telah terbukti berpengaruh dalam memahami bagaimana bahasa digunakan dalam konteks yang berbeda, termasuk pengaturan hukum. George Lakoff, seorang tokoh terkemuka dalam linguistik kognitif, menantang pandangan tradisional tentang bahasa sebagai alat netral untuk mewakili dunia. Karyanya tentang metafora konseptual menyoroti sifat bahasa yang terkandung dan perannya dalam membentuk pemahaman kita tentang konsep-konsep abstrak. Penelitian Lakoff memiliki implikasi untuk linguistik forensik, khususnya dalam memahami bagaimana metafora dan pembingkaian dapat memengaruhi argumen hukum dan persepsi juri. Dengan mengenali dasar-dasar kognitif bahasa, Jigsaw Forensik Dopimles teknik persuasif yang menekankan bit. Bagian 8, Kristeva dan Bakhtin menjelajahi interaksi bahasa, budaya, dan identitas. Julia Kristeva, seorang filsuf dan kritikus sastra Bulgaria Prancis, memperkenalkan konsep intertekstualitas, menyoroti keterkaitan semua teks dan pengaruh teks sebelumnya pada teks berikutnya. Konsep ini memiliki relevansi untuk linguistik forensik dalam memahami bagaimana bahasa dalam dokumen hukum, misalnya, mengacu pada dan berinteraksi dengan teks hukum sebelumnya. Mikhail Bakhtin, seorang teoretikus sastra Rusia, menekankan sifat dialogis bahasa, dengan alasan bahwa makna dihasilkan melalui interaksi antara pembicara dan dalam konteks sosial. Karyanya memiliki implikasi untuk memahami wacana ruang sidang, di mana bahasa digunakan secara strategis untuk membangun narasi dan membujuk audiens. Dengan memanfaatkan wawasan dari para ahli teori linguistik ini dan lainnya, linguistik forensik terus menyempurnakan metodenya dan memperluas cakupannya. Sifat interdisipliner bidang bahasa memungkinkan untuk mengambil perspektif yang kaya, memperkaya pemahamannya tentang bahasa konteks hukum dan sosial. Bagian 9, Linguistik forensik, alat yang ampuh untuk keadilan pemahaman. Linguistik forensik berdiri sebagai alat yang ampuh untuk mempromosikan keadilan dan mendorong pemahaman. Aplikasinya melampaui ruang sidang, menjangkau berbagai aspek masyarakat. Dengan mengungkap kompleksitas bahasa, linguistik forensik dapat membantu memastikan keadilan, akurasi, dan transparansi dalam proses hukum. Analisis bukti linguistik memainkan peran penting dalam investigasi kriminal. Ahli bahasa forensik dapat menganalisis rekaman suara, pesan teks, dan postingan media sosial untuk mengidentifikasi tersangka, menetapkan garis waktu, dan mengungkap motif. Pembuatan profil kriminal seringkali mendapat manfaat dari wawasan linguistik forensik. Dengan menganalisis bahasa yang digunakan oleh pelaku dalam komunikasi tertulis atau selama interogasi, TIMIS dapat mengembangkan profil yang mempersiapkan penggugah menjadi kompetens. Bagian 10, melampaui ruang sidang, dampak luas linguistik pada masyarakat. Pendidikan bahasa sangat diuntungkan dari temuan linguistik forensik. Memahami bagaimana bahasa digunakan dalam konteks hukum dapat meningkatkan keterampilan literasi, kemampuan berpikir kritis, dan kesadaran akan kekuatan bahasa. Komunikasi budaya juga dapat ditingkatkan melalui lensa linguistik forensik.
Dengan mempelajari nuansa penggunaan bahasa di berbagai budaya, individu dapat mengembangkan kepekaan yang lebih besar dan menghindari kesalahpahaman yang dapat timbul dari perbedaan bahasa. Pada akhirnya, linguistik forensik berfungsi sebagai jembatan antara seluk-beluk bahasa dan pengejaran keadilan dan pemahaman. Perkembangan dan penerapannya yang berkelanjutan menjanjikan masyarakat yang lebih adil dan merata, di mana bahasa digunakan secara efektif dan bertanggung jawab. Bagian 11. Kesimpulan. Dari awal yang sederhana pada tahun 1968, linguistik forensik telah muncul sebagai bidang yang vital, memengaruhi proses hukum, pendidikan, dan pemahaman budaya. Kontribusi para raksasa linguistik seperti Saussure, Chomsky, dan Sapir telah meletakkan dasar untuk menganalisis bahasa dalam konteks hukum dan sosial. Seiring dengan kemajuan kita, linguistik forensik untuk memainkan peran yang lebih signifikan dalam mempromosikan keadilan, meningkatkan komunikasi, dan mendorong pemahaman yang lebih bernuansa tentang kekuatan dan pengaruh bahasa.